Sahabat GBIB yang terkasih, bersama saya, Pendeta Anice Mariance Jonar Parak, SSI Teol, Pendeta Jemaat GPIB Getsemani Malang. Bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Maka marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, saat ini dengan penuh rasa syukur, kami menaikkan ungkapan sukacita atas segala berkat yang telah Engkau berikan hingga pada saat ini. Kami tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan akan selalu menaungi kehidupan kami. Dan mengawali hari kami, kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya hanya oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan, hati dan pikiran kami diterangi, sehingga kami dapat mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan dalam firman-Mu, dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, dasar firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada saat ini diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 73 sampai 80. Mazmur 119 ayat 73 sampai 80 yang menyatakan, "Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-Hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah kita tahu apa itu seni pantomim? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni pantomim adalah pertunjukan drama tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah yang biasanya diiringi oleh musik. Ketika seorang pemain pantomim beraksi, maka kita harus betul-betul memperhatikan setiap ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang dilakukannya. Karena setiap ekspresi wajah dan gerakan tubuh itu memiliki makna yang bermacam-macam. Hal ini penting karena pemain pantomim tidak boleh berbicara selama pertunjukannya. Apa yang dilakukan oleh pemain pantomim ini juga sebenarnya dapat mewakili apa yang juga terjadi dalam keseharian kehidupan kita sebagai manusia. Sebagaimana yang pemazmur katakan dalam ayat 74, "Orang-orang yang takut kepadamu
melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Dalam banyak kesempatan di Mazmur 119 ini, pemazmur menyatakan pentingnya hidup dalam firman Tuhan. Dan kali ini, pemazmur mengajak kita semua juga untuk mempraktekkan aspek yang lain, yaitu menyatakan kesaksian tentang kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Artinya, pemazmur mengajak kita untuk tidak hanya sekedar bertekun membaca firman Tuhan dan merenungkannya, tetapi juga melakukan firman Tuhan sehingga dapat menjadi kesaksian yang hidup di hadapan sesama manusia. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah menjumpai ada orang yang mengatakan bahwa ia telah membaca Alkitab, menuntaskan membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan itu dilakukan beberapa kali. Ada juga mungkin kita pernah menjumpai orang yang dengan begitu bangga menyatakan bahwa ia menghafal begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab. Tetapi ternyata ketika melihat dalam praktek kehidupannya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dituliskan atau apa yang tertulis dalam Alkitab maupun ayat-ayat Alkitab yang dihafalkan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada yang melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain, atau ada juga yang tega merugikan orang lain demi mencari keuntungan sendiri. Di sini kita merenungkan dari apa yang disampaikan oleh pemazmur, bahwa kita semua hendaknya menempatkan firman Tuhan itu sebagai kesaksian dalam kehidupan kita. Apa yang ada di dalam firman Tuhan itu harus dapat terlihat secara nyata di dalam kehidupan kita. Dan hal-hal yang kita nyatakan itulah yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan orang lain. Ketika kita tekun dan setia membaca Alkitab, bahkan ketika kita juga dapat menghafal begitu banyak ayat-ayat Alkitab, maka hal ini juga harus dibarengi dengan kesaksian dalam kehidupan kita sehari-hari lewat kata dan perbuatan, sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersedia untuk tetap tekun membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam setiap waktu di sepanjang perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sarana Morning Call yang kita nikmati saat ini adalah salah satu metode yang dapat kita gunakan dalam membangun ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan kita untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Tetapi marilah kita juga mengingat untuk menyaksikan setiap kebenaran firman Tuhan itu melalui kesaksian di dalam kehidupan kita.
Dan sebagaimana yang disampaikan oleh pemazmur dalam bacaan kita pada saat ini, ketika ia taat, tekun dan setia membaca Alkitab, merenungkan setiap firman Tuhan, maka ada begitu banyak hal-hal yang baik, ada begitu banyak rancangan dan janji Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan hal ini jugalah yang mau disaksikan di dalam kehidupan setiap kita yang tekun dan setia serta taat merenungkan firman Tuhan. Memang tidaklah mudah, tetapi dalam bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk tidak hanya sekedar membaca, merenungkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita sehingga menjadi kesaksian yang nyata yang dapat membawa berkat bagi setiap orang yang kita jumpai dimanapun kita berada. Firman Tuhan menjadi kesaksian dalam kehidupan kita yang membuat nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan menjadi kesaksian dalam kehidupan kita yang membawa sukacita dan kebaikan bagi setiap orang, bukan justru sebaliknya. Marilah sahabat GPIB yang terkasih, kita tetap tekun, taat dan setia untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita juga setia untuk melakukannya dalam kesaksian kehidupan kita dimanapun kita berada, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita menjadi berkat, membawa sukacita bagi banyak orang. Tuhan Yesus menguatkan dan memampukan kita semua. Amin. Sahabat GPIB terkasih, setelah kita merenungkan firman Tuhan, maka marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar tetap setia memelihara kehidupan yang menyampaikan kesaksian firman Tuhan dimanapun kami berada, lewat kata dan perbuatan kami. Mampukan kami untuk terus menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kami hendak memulai setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini, maka kami memohon kiranya Tuhan menyertai di dalam naungan berkat, perlindungan dan sukacita. Kami pun berdoa bagi GPIB dalam beragam pelayanan yang dibangun, baik di tengah jemaat maupun di pos-pos pelayanan dan kesaksian yang ada. Berkatilah ya Tuhan, agar setiap program pelayanan dan kebutuhan yang ada untuk mengembangkan kehidupan pelayanan gereja semakin baik. Berkati agar melalui kebersamaan kami di tiap-tiap jemaat dan pos-pos pelayanan kesaksian yang ada, nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Kami juga menaikkan doa kami untuk setiap pergumulan kehidupan kami, baik itu yang berhubungan dengan kesehatan, kondisi rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kami memohon penyertaan Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu besar dan ajaib. Kuasa Tuhan Yesus mampu memberi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah sahabat GPIB terkasih,
kebersamaan kita dalam morning call pada hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan terus dukung channel YouTube dan radio GPIB agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.